Bab 2. Rahasia besar dalam menghadapi orang. Kita lanjutkan ke bab 2. Di bawah langit ini hanya ada satu cara untuk membuat orang melakukan sesuatu. Apakah Anda pernah memikirkannya? Ya, hanya satu cara. Itu adalah membuat orang lain ingin melakukannya. Ingat, tidak ada cara lain. Tentu saja Anda bisa membuat seseorang ingin memberikan arlojinya kepada Anda dengan menodongkan pistol di dadanya. Anda bisa membuat karyawan Anda bekerja sama sampai Anda membalikan badan dengan mengancam memecatnya. Anda bisa membuat seseorang anak melakukan apa yang Anda inginkan dengan mengacungkan pecut atau memberi ancaman. Namun, semua metode kejam itu memiliki konsekuensi yang sangat tidak diinginkan. Satu-satunya cara agar saya bisa membuat Anda melakukan sesuatu bagi saya adalah dengan memberi Anda apa yang Anda inginkan. Apa yang Anda inginkan? Sigmund Freud berkata, segala sesuatu yang Anda dan saya lakukan bersumber dari dua motif, dorongan seks dan dorongan untuk menjadi hebat. John Dewey, salah satu filsuf Amerika yang paling terkemuka, mengatakannya dengan sedikit berbeda. Dr. Dewey berkata, dorongan terdalam pada sifat manusia adalah hasrat untuk menjadi penting. Ingat frasa itu, hasrat untuk menjadi penting. Itu sangat bermakna. Anda akan banyak mendengar tentangnya di sepanjang buku ini. Apa yang Anda inginkan tidak masalah, tapi yang tidak banyak itu Anda inginkan dengan teguh, sampai-sampai tidak boleh diingkari. Beberapa hal yang paling diinginkan orang yaitu 1. Kesehatan dan pemeliharaan hidup. 2. Makanan. 3. Tidur. 4. Uang dan hal-hal yang bisa dibeli oleh uang. 5. Kehidupan setelah kematian. 6. Kepuasan seksual. 7. Kesejahteraan anak. Dan 8. Perasaan bahwa dia itu penting. Hampir semua keinginan itu biasanya terpuaskan, kecuali satu. Namun, ada satu kerinduan yang nyaris sedalam dan sekuat hasrat akan makanan atau tidur yang jarang terpuaskan. Itulah yang Freud sebut sebagai hasrat yang menjadi hebat, dan Dewey sebut sebagai hasrat yang menjadi penting. Lincoln pernah memulai surat dengan berkata, "Setiap orang menyukai pujian." William James berkata, prinsip terdalam dalam watak manusia adalah keinginan kuat untuk dihargai. Perlu dicermati, dia tidak menggunakan kata berharap atau hasrat atau kerinduan untuk dihargai. Dia berkata keinginan kuat untuk dihargai. Itu adalah perasaan lapar yang menggigit dan tak teralihkan, dan hanya sedikit orang yang bisa dengan jujur memuaskannya, yang akan bisa menggenggam orang-orang di telapak tangannya sehingga bahkan petugas pemakaman merasa sedih saat dia meninggal. Hasrat yang merasa penting adalah salah satu pembeda utama antara manusia dan hewan. Sebagai gambaran, ketika saya masih anak-anak ditinggal di tanah pertanian di Missouri, ayah saya membiarkan babi Duroy Jersey berkualitas bagus dan sapi Hereford keturunan murni. Kami memamerkan babi dan sapi kami di pameran desa serta lomba ternak di seluruh Middle West. Kami kerap memenangkan juara pertama. Ayah merekatkan pita-pita biru kemenangan di sehelai kain putih. Dan ketika teman atau tamu datang ke rumah, dia mengeluarkan kain putih panjang itu. Ayah memegang satu ujung dan ayah memegang ujung lainnya, sementara dia memamerkan pita-pita birunya. Babi-babi itu tidak peduli dengan pita biru yang mereka menangkan, namun ayah sangat peduli. Pita-pita juara itu memberikan perasaan penting kepadanya. Jika leluhur kita tidak memiliki dorongan yang berkobar-kobar akan perasaan penting tersebut, peradaban akan mustahil terwujud. Tanpa hasrat itu, kita hanya akan seperti hewan.
Hasrat akan perasaan penting itulah yang mendorong pegawai toko bahan pangan yang tidak berpendidikan dan miskin mempelajari sejumlah buku hukum yang dia temukan di dasar tong barang-barang rumah tangga curian yang diberinya dengan harga 50 sen. Mungkin Anda pernah mendengar tentang pegawai toko bahan pangan ini, namanya Lincoln. Hasrat akan perasaan penting itulah yang mengilhami Dickens menulis novel-novel abadinya. Hasrat itu mengilhami Sir Christopher Wren merancang simfoninya di bangunan yang dirancangnya. Hasrat itu membuat Rockefeller mengumpulkan jutaan dolar yang tak pernah dia gunakan. Hasrat yang sama membuat keluarga terkaya di kota Anda membangun rumah yang jauh terlalu besar bagi kebutuhannya. Hasrat itu membuat Anda ingin mengenakan busana gaya terbaru, mengemudikan mobil terbaru, dan membicarakan anak-anak Anda yang cemerlang. Hasrat itulah yang menarik anak laki-laki dan perempuan untuk bergabung dengan geng serta terlibat dalam kegiatan kriminal. Menurut E.P. Mulroney yang pernah menjadi komisioner polisi New York, rata-rata kriminal muda dipenuhi ego, dan permintaan pertamanya setelah ditahan adalah tabloid yang mengabarkan dirinya sebagai pahlawan. Prospek hidup di penjara sepertinya sangat jauh selama dia bisa menikmati kemunculannya di halaman koran bersama foto-foto tokoh olahraga, bintang film, dan televisi, serta politisi. Jika Anda menceritakan kepada saya bagaimana Anda mendapatkan perasaan penting Anda, saya akan memberitahu siapakah diri Anda. Hal itu menentukan karakter Anda. Itu hal yang paling signifikan tentang Anda. John D. Rockefeller misalnya mendapat perasaan penting dengan memberikan uang guna mendirikan rumah sakit modern di Beijing, Cina, untuk merawat jutaan orang miskin yang belum pernah dan tidak akan pernah bertemu dengannya. Di sisi lain, Dillinger mendapatkan perasaan penting dengan menjadi bandit, perampok bank, dan pembunuh. Ketika agen-agen FBI memburunya, dia lari memasuki sebuah rumah pertanian di Minnesota dan berkata, "Aku Dillinger." Dia bangga pada kenyataan bahwa dia adalah musuh masyarakat nomor satu. "Aku tidak akan melukai kalian, tapi aku adalah Dillinger," kata. Ya, satu perbedaan penting antara Dillinger dan Rockefeller adalah bagaimana mereka mendapatkan perasaan penting. Sejarah penuh dengan contoh menarik orang-orang tersohor yang berjuang untuk mendapatkan perasaan penting. Bahkan George Washington ingin disapa sebagai Yang Mulia Presiden Amerika Serikat. Dan Columbus memohon gelar Laksamana Samudra dan Wakil Raja untuk India. Catherine Agung menolak membuka surat yang tidak dialamatkan kepada Yang Mulia Ratu. Dan Miss Lincoln di Gedung Putih menoleh kepada Miss Grant seperti seekor harimau dan berteriak, "Berani-beraninya kau duduk di hadapanku sebelum ku persilahkan." Para jutawan membantu mendanai penjelajahan Laksamana Byrd ke Antartika pada 1928 dengan pemahaman bahwa wilayah-wilayah gunung es akan dinamai dengan nama mereka, dan Victor Hugo mendambakan nama kota Paris diganti dengan namanya untuk menghormati dirinya. Bahkan Shakespeare yang terbesar di antara yang besar berusaha membuat namanya lebih berkilau lagi dengan mendapatkan simbol kehormatan khusus bagi keluarganya. Kadang orang bertindak tak masuk akal untuk mendapatkan simpati dan perhatian, serta mendapatkan perasaan penting. Ambil contoh Nyonya McKinley. Dia mendapatkan perasaan penting dengan memaksa suaminya, Presiden Amerika Serikat, melalaikan urusan penting negara sementara sang presiden bersandar di sampingnya di tempat tidur selama berjam-jam, mengelus dan menenangkannya sampai tertidur. Dia memuaskan hasratnya akan perhatian dengan memaksa suaminya tetap menemani ketika giginya dirawat, dan pernah menciptakan adegan heboh ketika suaminya harus meninggalkannya seorang diri bersama dokter gigi sementara sang suami harus bertemu dengan John Hay, Menteri Luar Negeri. Penulis Mary Roberts Rinehart pernah bercerita kepada saya tentang seorang wanita muda yang cerdas dan bersemangat yang menjadi cacat demi mendapatkan perasaan pentingnya. Suatu hari, kata Nyonya Rinehart, wanita itu harus menghadapi sesuatu, mungkin usianya
Tahun-tahun sepi terentang di depannya dan tak banyak yang tersisa untuk diantisipasi. Dia pergi ke tempat tidur dan selama 10 tahun ibunya yang lanjut usia harus naik turun ke lantai 3, membawa baki merawatnya. Lalu pada suatu hari ibu tua yang telah melayani itu berbaring dan meninggal. Selama beberapa minggu wanita cacat itu menjadi makin lemah. Lalu dia bangun, mengenakan pakaian dan kembali menjalani hidup. Sejumlah pakar mengatakan, orang bisa benar-benar menjadi tidak waras untuk menemukan. Di dunia angan-angan tak warasnya, perasaan penting yang tak mereka dapatkan di dunia realitas yang keras. Di Amerika Serikat, lebih banyak pasien yang menderita penyakit mental dibandingkan gabungan semua penyakit lain. Apa penyebab ketidakwarasan itu? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan yang sangat luas itu, tapi kita tahu penyakit tertentu, misalnya sifilis, bisa memecah dan menghancurkan sel-sel otak serta mengakibatkan ketidakwarasan. Sebenarnya, sekitar setengah dari penyakit mental bisa dikaitkan dengan penyebab ragawi seperti misalnya lesi otak, alkohol, racun, dan cedera. Namun, setengahnya lagi, dan ini bagian yang mengerikan dari kisah ini, setengah orang-orang yang menjadi tidak waras tidak memiliki kelainan organik pada sel-sel otak. Pada pemeriksaan pasca kematian, ketika jaringan otak mereka dipelajari di bawah mikroskop berkekuatan tinggi, ditemukan bahwa jaringan itu sama sehatnya dengan jaringan otak Anda dan saya. Lalu, mengapa orang-orang itu kehilangan kewarasan? Saya mengajukan pertanyaan itu kepada dokter kepada salah satu rumah sakit jiwa yang paling berpengaruh. Dokter itu yang telah menerima penghormatan tertinggi dan penghargaan paling bergengsi untuk pengetahuannya di bidang tersebut dengan jujur memberitahu bahwa dia tidak tahu mengapa orang menjadi tidak waras. Tidak ada orang yang tahu dengan pasti, namun dia berkata banyak orang yang menjadi tidak waras menemukan perasaan penting dalam ketidakwarasan mereka. Perasaan penting yang tak mampu mereka capai di dunia nyata. Lalu dia menceritakan kisah berikut. Saat ini saya mempunyai pasien yang pernikahannya ternyata tragedi. Dia menginginkan cinta, kepuasan seksual, anak, dan martabat sosial. Tapi kehidupan menghancurkan semua harapannya. Suaminya tidak mencintainya. Suaminya bahkan menolak makan bersamanya dan memaksanya menyajikan makanan di kamarnya di lantai atas. Pasien itu tidak punya anak, tidak punya kedudukan sosial. Dia menjadi tidak waras dan dalam imajinasinya dia menceraikan suaminya serta kembali menggunakan nama gadisnya. Sekarang dia meyakini bahwa dia menikah dengan keluarga kerajaan Inggris dan bersiteguh untuk dipanggil dengan nama Lady Smith. Dalam hal anak, sekarang dia membayangkan setiap malam mendapatkan anak baru. Setiap kali saya mengunjunginya, dia berkata, "Dokter, tadi malam saya punya bayi." Hidup pernah mengandaskan semua kapal impiannya ke bebatuan tajam realitas. Tapi di pulau-pulau khayal yang serah dan ketidakwarasan, semua kapal itu berlomba memasuki pelabuhan dengan layar-layar berkibar dan angin bersiul di antara tiang-tiang kapal. Tragis. Oh, saya tidak tahu. Dokternya berkata kepada saya, kalaupun bisa mengulurkan tangan dan mengembalikan kewarasannya, saya tidak akan mau melakukannya. Dia jauh lebih bahagia sebagaimana adanya sekarang. Jika beberapa orang begitu mendambakan perasaan penting sampai-sampai memasuki ketidakwarasan untuk mendapatkannya, bayangkan keajaiban yang bisa Anda dan saya capai dengan memberikan penghargaan yang jujur kepada orang-orang yang ada di sisi kewarasan. Salah satu yang pertama dalam bisnis Amerika yang dibayar dengan gaji lebih dari $1 juta setahun saat belum ada pajak pendapatan dan orang yang mendapatkan $50 seminggu sudah dianggap kaya adalah Charles Schwab. Dia ditunjuk oleh Andrew Carnegie menjadi presiden direktur pertama United States Steel Company yang dibentuk pada 1921. Ketika Schwab baru berusia 32 tahun, belakangan Schwab meninggalkan US Steel dan mengambil alih Bethlehem Steel Company yang sedang bermasalah.
dan dia membangunnya kembali menjadi satu perusahaan paling menguntungkan di Amerika. Mengapa Andrew Carnegie membayar $1 juta per tahun, lebih dari $3.000 per hari kepada Charles Schwab? Mengapa? Karena Schwab jenius? Tidak. Karena dia lebih tahu tentang produksi baja dibandingkan semua orang lain. Omong kosong. Charles Schwab sendiri memberitahu saya bahwa ada banyak orang yang bekerja untuknya yang lebih mengetahui produksi baja dibandingkan dirinya. Schwab berkata, dia dibayar mahal terutama karena kemampuannya menghadapi orang. Saya bertanya, bagaimana dia melakukannya? Inilah rahasianya menurut kata-katanya sendiri. Kata-kata yang harus diabadikan di lempang perunggu dan digantung di setiap rumah serta sekolah, setiap toko dan kantor di dunia. Kata-kata yang perlu dihafal setiap anak, alih-alih bentuk kerja dalam bahasa Latin atau jumlah curah hujan di Brasil. Kata-kata yang akan mengubah hidup Anda dan saya kalau kita sungguh-sungguh menghidupinya. Saya menganggap kemampuan membangkitkan antusiasme pada orang, kata Schwab, sebagai aset terbesar yang saya miliki, dan cara mengembangkan yang terbaik dari orang itu melalui penghargaan dan dorongan membesarkan hati. Tak ada yang bisa membunuh ambisi seseorang selain kritik dari atasan. Saya tidak pernah mengkritik siapapun. Saya lebih percaya pada memberi insentif kepada seseorang agar dia mau bekerja. Jadi saya sangat ingin memuji tapi tidak suka menemukan kesalahan. Kalau menyukai sesuatu, saya dengan senang mendukung dan dengan murah hati memuji. Itulah yang dilakukan Schwab. Namun apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang justru sebaliknya. Kalau tidak menyukai sesuatu, mereka berteriak kepada bawahan. Kalau menyukai sesuatu, mereka diam. Seperti yang dikatakan oleh sajak 2 baris lama. Sekali aku berbuat buruk, selamanya aku mendengarnya. 2 kali aku berbuat baik, tidak pernah aku mendengarnya. Dalam relasi yang luas, dalam hidup saya, bertemu dengan banyak orang dan orang-orang besar di berbagai bagian dunia, kata Schwab, saya belum menemukan orang, terlepas dari beberapa hebat dan tinggi kedudukannya, yang tidak bekerja dengan lebih baik serta memberikan lebih banyak upaya di bawah suasana penerimaan dibandingkan di bawah suasana kritik. Sejujurnya, apa yang dia katakan adalah salah satu alasan utama keberhasilan besar Andrew Carnegie. Carnegie memuji rekan-rekannya di depan umum dan secara pribadi. Carnegie bahkan ingin memuji para asistennya di batu nisan. Dia menulis sendiri pesan yang akan ditulis di batu nisannya. Di sini terbaring seorang yang mengetahui bagaimana caranya berada di antara orang-orang yang lebih pandai daripada dirinya sendiri. Penghargaan yang tulus adalah salah satu rahasia keberhasilan pertama John D. Rockefeller dalam menangani orang. Sebagai contoh, ketika salah satu mitranya, Edward T. Bedford, membuat perusahaan kehilangan $1 juta karena perbuatan orang jahat di Amerika Selatan, John D. bisa mengkritiknya. Tapi dia tahu Bedford telah melakukan yang terbaik dan kasusnya sudah ditutup. Jadi Rockefeller menemukan hal lain untuk dipuji. Dia memberi selamat kepada Bedford karena bisa menyelamatkan 60% uang yang dia investasikan. Itu bagus, kata Rockefeller. Di lantai atas sana, kami tidak selalu bisa melakukan sebaik itu. Di antara kumpulan guntingan artikel saya, ada kisah yang saya tahu tidak pernah terjadi, tapi menggambarkan kebenaran. Jadi saya akan menceritakannya. Menurut kisah konyol ini, seorang wanita tani pada penghujung hari kerja yang sangat berat meletakkan setumpuk besar jerami di meja makan di depan para pria. Ketika mereka menuduh dia sudah gila, wanita itu menjawab, "Kenapa? Oh, jadi kalian memperhatikan. Selama 20 tahun terakhir aku memasak untuk kalian, dan selama itu aku belum pernah mendengar kata-kata yang memberitahuku bahwa yang kalian makan bukan jerami." Ketika beberapa tahun lalu dilakukan kajian atas para istri yang melarikan diri, menurut Anda apa yang merupakan alasan utama mereka melarikan diri yang ditemukan dari kajian itu? Kurangnya penghargaan. Saya berani bertaruh kajian serupa atas suami yang melarikan diri akan memunculkan hasil yang sama. Kita sering begitu menyepelekan pasangan sehingga tidak pernah memberitahu mereka bahwa kita menghargainya. Seorang peserta kursus kami menceritakan permintaan yang dibuat oleh istrinya. Dia dan sekelompok wanita lain di gerejanya bergabung dengan program pengembangan diri. Dia minta suaminya membuat daftar 6 hal yang menurut suaminya bisa dilakukan untuk membantunya menjadi istri yang lebih baik. Suami itu menceritakan kepada kelas kami,
Saya terkejut dengan permintaan semacam ini. Terus terang, mudah bagi saya untuk mendaftar 6 hal itu dari dirinya, dan saya ingin diubah. Tapi ya ampun, dia bisa mendaftar 1000 dari diri saya yang dia ingin diubah. Tapi saya tidak melakukannya. Saya berkata kepadanya, coba kupikirkan dulu dan beri jawabannya besok pagi. Pagi harinya saya bangun pagi-pagi dan menelepon toko bunga, memesan 6 tangkai mawar untuk istri saya dengan diiringi catatan. Aku tidak bisa memikirkan 6 hal darimu yang aku inginkan diubah. Aku mencintaimu apa adanya. Ketika saya pulang sore, menurut Anda siapa yang menyambut saya di pintu? Benar, istri saya. Dia nyaris menitikan air mata. Tak perlu dikatakan, saya sangat senang ketika tidak mengkritiknya sebagaimana yang dia minta. Hari Minggu berikutnya di gereja, setelah dia melaporkan hasil tugasnya, sejumlah wanita yang mengikuti program itu mendekati saya dan berkata, itu hal paling penuh pengertian yang pernah saya dengar. Saat itulah saya menyadari daya dari penghargaan. Florence Ziegfeld, produser paling spektakuler yang pernah membuat takjub Broadway, mendapatkan reputasi dengan kemampuan samarnya untuk memuliakan gadis Amerika. Dari waktu ke waktu, dia mengambil garis-garis kecil yang tidak menarik dan tidak pernah dilirik orang, dan mengubahnya menjadi gambaran megah dari makhluk misteri yang penuh daya tarik di panggung. Mengenali nilai-nilai dari penghargaan dan kepercayaan diri, dia menjadikan wanita merasa cantik hanya dengan daya kesantunan dan pengertiannya. Dia sangat praktis. Dia menaikkan gaji gadis-gadis paduan suara dari $30 menjadi $175. Dia juga penuh penghargaan. Pada malam pertunjukan perdana di Follies, dia mengirim telegram kepada bintang-bintang pertunjukan dan memanjakan setiap gadis panduan suara dengan bunga mawar American Beauty. Saya pernah terbujuk mengikuti program diet dengan berpuasa selama 6 hari siang malam. Itu tidak sulit. Pada akhir hari ke-6, saya tidak selapar pada akhir hari kedua. Namun, seperti Anda, saya juga kenal orang-orang yang akan menganggap dirinya melakukan tindakan kriminal jika membiarkan anggota keluarga dan karyawan tidak makan selama 6 hari. Tapi orang-orang ini akan membiarkan mereka selama 6 hari dan 6 minggu dan terkadang 60 tahun tanpa memberi mereka seporsi besar penghargaan yang sangat mereka butuhkan sebesar mereka membutuhkan makanan. Ketika Alfred Lund, salah satu aktor besar pada eranya, memerankan peran utama Reunion in Vienna, dia berkata, tidak ada yang saya butuhkan sebesar saya membutuhkan makanan untuk harga diri saya. Kita memberi makan tubuh anak, teman, dan karyawan. Tapi seberapa sering kita memberi makan harga diri mereka? Kita menyajikan daging panggang dan kentang untuk membangun tenaga, tapi melalaikan pemberian kata-kata penghargaan yang akan terus terngiang selama bertahun-tahun di ingatan mereka seperti nyanyian pagi. Paul Harvey dalam salah satu siaran radionya, The Rest of Story, menceritakan bagaimana penghargaan dapat mengubah kehidupan seseorang. Dia melaporkan bahwa bertahun-tahun lalu seorang guru di Detroit minta Stevie Morris mencari tikus yang hilang di ruang kelasnya. Guru itu menghargai kenyataan bahwa alam menganugerahi Stevie sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua orang lain di kelas itu. Alam memberikan sepasang telinga yang luar biasa kepada Stevie untuk mengimbangi matanya yang buta. Namun itulah pertama kalinya Stevie dihargai untuk telinganya yang sangat berbakat. Sekarang bertahun-tahun kemudian dia mengatakan tidak, penghargaan itu adalah awal kehidupan barunya. Sejak saat itu, dia mengembangkan karunia pendengarannya dan belakangan menjadi salah satu penyanyi pop serta penulis lagu besar pada tahun 70-an dengan nama panggung Stevie Wonder. Saat ini, ketika membaca kalimat-kalimat tersebut, sejumlah pembaca akan berkata, "Ah, yang benar saja, sanjungan, memuji. Saya sudah mencobanya. Tidak mempan. Tidak pada orang-orang yang cerdas." Tentu saja, sanjungan jarang mempan pada orang-orang yang bisa membedakan. Sanjungan itu dangkal, egois, dan tidak tulus. Sanjungan akan gagal, dan biasanya memang gagal. Benar, beberapa orang begitu lapar, begitu haus akan penghargaan, sehingga akan menelan apapun.
Sama seperti orang kelaparan akan makan rumput dan cacing ikan. Bahkan Ratu Victoria rentan pada sanjungan. Perdana Menteri Benjamin Disraeli mengaku banyak menggunakan sanjungan untuk sang ratu. Kata-kata yang dia gunakan adalah oleskan dengan sendok semen. Namun, Disraeli adalah satu pria paling halus, cerdik, dan terampil yang pernah menguasai kerajaan Inggris yang terbentang luas. Dia jenius dalam penggunaan kata-kata. Apa yang berhasil baginya belum tentu berhasil bagi Anda dan saya. Dalam jangka waktu panjang, sanjungan lebih banyak mengakibatkan kerusakan daripada kebaikan. Sanjungan itu palsu, dan seperti uang palsu, pada akhirnya Anda akan mendapat masalah jika memberikannya kepada orang lain. Perbedaan antara penghargaan dan sanjungan sederhana saja. Yang satu tulus dan yang lainnya tidak. Yang satu keluar dari hati, yang lainnya keluar dari gigi. Yang satu tidak egois, yang lainnya egois. Yang satu dikagumi dunia, yang lainnya dikutuk dunia. Baru-baru ini saya melihat patung dada pahlawan Meksiko, Jenderal Alvaro Obregón, di Istana Chapultepec di Mexico City. Di bawah patung itu terukir kata-kata bijak dari falsafah sang jenderal. Jangan takut pada musuh yang menyerangmu, takutlah pada teman yang menyanjungmu. Tidak. Saya tidak menganjurkan sanjungan. Jauh dari itu. Saya bicara tentang cara hidup yang baru. Mari saya ulangi. Saya bicara tentang cara hidup yang baru. Raja George kelima memasang 6 semboyan di dinding ruang kerjanya di istana Buckingham. Salah satu semboyan itu berbunyi, "Ajari saya untuk tidak memberi atau menerima pujian murahan." Itulah sanjungan pujian murahan. Saya pernah membaca definisi sanjungan yang mungkin layak diulang. Sanjungan adalah mengatakan kepada orang lain apa yang persisnya orang itu pikirkan tentang dirinya sendiri. Gunakan bahasa apapun yang ingin Anda gunakan, kata Ralph Waldo Emerson. Tapi Anda tidak akan pernah bisa mengatakan apapun selain tentang diri Anda sendiri. Jika yang harus kita lakukan hanyalah menyanjung, setiap orang bisa melakukannya dan kita semua akan menjadi pakar dalam relasi antar manusia. Ketika tidak sedang berpikir tentang sejumlah masalah tertentu, biasanya kita menghabiskan sekitar 95% waktu untuk berpikir tentang diri sendiri. Sekarang, kalau sejenak berhenti berpikir tentang diri sendiri dan mulai memikirkan hal-hal yang baik dari orang lain, kita tidak akan harus menggunakan sanjungan yang begitu murahan dan palsu sehingga bisa dikenali bahkan sebelum keluar dari mulut. Salah satu kebajikan yang paling dilalaikan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah penghargaan. Kita lalai memuji putra-putri kita ketika membawa pulang rapor yang bagus, dan kita gagal membesarkan hati anak-anak ketika mereka pertama kali berhasil memanggang kue dan membuat rumah burung. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi anak-anak itu selain minat, persetujuan, dan penerimaan dari orang tua. Kali lain Anda menikmati filet mignon di restoran. Beritahu sang koki bahwa makanan itu disiapkan dengan sangat baik, dan ketika seorang penjual yang terlihat lelah menunjukkan kesantunan yang luar biasa, tolong beritahukan hal itu kepadanya. Setiap pemuka agama, dosen, pembicara publik tahu perasaan kecil hati ketika mereka sudah memberikan seluruh diri kepada hadirin, tapi tidak menerima satupun komentar yang menghargai. Apa yang berlaku pada para profesional itu berlaku 2 kali lipat pada karyawan di kantor, toko, pabrik, serta keluarga dan teman kita. Dalam relasi antar pribadi, kita tidak pernah lupa bahwa semua orang lain adalah manusia yang dahaga akan penghargaan. Itu adalah mata uang yang dinikmati oleh semua jiwa. Usahakan meninggalkan percik-percik kecil yang ramah dari rasa syukur pada perjalanan sehari-hari Anda. Anda akan terkejut mendapati percik-percik kecil itu menyalakan api kecil persahabatan yang akan mengobarkan api unggun pada kunjungan Anda berikutnya. Salah satu tugas Pamela Dunham dari New Fairfield, Connecticut adalah
menyelia seorang petugas kebersihan yang melakukan pekerjaan dengan sangat buruk. Karyawan lain mengeceknya dan meninggalkan sampah di sepanjang lorong untuk menunjukkan kinerjanya yang buruk. Situasinya begitu buruk sehingga menggerogoti produktivitas di tempat itu. Pam mencoba berbagai cara untuk memotivasi orang tersebut tanpa hasil. Namun, dia melihat sesekali petugas kebersihan itu melakukan sesuatu yang baik. Pam sengaja memujinya di depan orang lain. Setiap hari pekerjaannya menjadi makin baik dan tak butuh waktu lama baginya untuk mulai melakukan pekerjaan dengan efisien. Sekarang pekerjaannya sangat bagus dan orang lain memberinya penghargaan serta pengakuan. Penghargaan yang jujur memunculkan hasil, sedangkan kritik dan ejekan akan gagal. Menyakiti orang bukan hanya tidak mengubah mereka, tetapi juga tidak pernah diperlukan. Ada perkataan lama yang saya gunting dan rekat di cermin, yang pasti saya lihat setiap hari. Aku hanya akan satu kali melewati jalan ini. Oleh karenanya, setiap kebaikan yang bisa aku lakukan atau keramahan yang bisa kutunjukkan kepada setiap orang, biarkan aku melakukannya sekarang. Jangan biarkan aku menunda atau melalaikannya, karena aku tidak akan lewat lagi di sini. Emerson berkata, setiap orang yang saya temui adalah atasan saya dalam satu atau yang lain hal. Oleh karenanya, saya belajar darinya. Kalau itu berlaku bagi Emerson, bukanlah itu 1000 kali lebih berlaku bagi Anda dan saya? Mari berhenti memikirkan pencapaian kita, keinginan kita. Mari mencari tahu hal-hal yang baik dari orang lain, lalu lupakan sanjungan. Berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Bersemangatlah dalam mendukung dan murah hatilah dalam memuji. Maka orang akan menghormati dan menghargai kata-kata Anda, serta terus mengulangnya di sepanjang hidup, mengulangnya bertahun-tahun setelah Anda sendiri lupa. Prinsip kedua, beri penghargaan yang jujur dan tulus. Terima kasih.